Shalom, Bapak Ibu sekalian. Good morning everyone. Tacia Cao Sang Hao. Ya. Sekarang bukan lagi bilingual ya, tapi trilingual. Harus bisa 3 bahasa. Ya. Saya senang sekali pagi hari ini boleh bersama-sama berbakti dengan Bapak Ibu sekalian. Secara khusus hari ini hari istimewa. Karena kita merayakan tahun baru Imlek. Saya lihat di sini semua rata-rata pakai baju warna merah. Ya. Saya pun pakai stola warna merah. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, harusnya hari ini saya tidak pakai warna merah. Ya. Kalau dalam kalender gerejawi, biasanya masa Advent sebelum Natal ataupun sebelum Paskah, kita menggunakan stola warna ungu. Masa penantian. Dan kemudian waktu Natal dan Paskah kita akan memakai stola warna putih, tanda kesucian. Dan kemudian sampai pada minggu disebut dengan Yesus Raja, yaitu ketika Tuhan Yesus dibaptiskan, masih pakai stola warna putih. Dan setelah itu minggu-minggu berikutnya pakai yang warna hijau. Artinya apa? Artinya kita mau bertumbuh dalam Tuhan. Itu minggu biasanya disebutkan. Tetapi hari ini istimewa karena kita merayakan Imlek. Ya. Warna merah itu lambang sukacita. Kalau ada pernikahan, ya, yang diberkati biasanya saya pakai stola warna merah. Kemudian ada penabisan, ada emeritasi, ya. Dan bagi orang Chinese warna merah itu adalah warna sukacita. Hari ini kita merayakan tahun baru Imlek. Tahun baru 2574 menurut kalender apa? Kungci ya, karena memang diukur atau dihitung dari kelahiran Konfusius. Walaupun kita tidak mendasarkan itu ya, tetapi itu hanya perhitungan yang khusus ya. Nah, biasanya kalau kita berjumpa dengan teman-teman kita ya, saya dengar tadi di luar ketika sampai Kungsi Patcai. Ya, Kungsi Patcai ya. Di mana-mana kita dengarkan itu. Artinya apa? Selamat penuh dengan kemakmuran. Tetapi kita orang percaya tidak hanya lebih daripada kemakmuran, karena kemakmuran hanya ada di dunia. Sebagai orang percaya biasa kita akan mengatakan Kungsi Sinien, Sinien Mengen. Artinya apa? Selamat tahun baru yang penuh berkat, penuh hikmat, penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya tahun baru Imlek itu ya, itu sama seperti Lebaran Idul Fitri di Indonesia kalau di Tiongkok sana. Banyak orang yang akan berjubel di ini ya, stasiun kereta api ya. Bahkan kalau yang saya pernah dengar itu naik motor seperti di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kalau Jawa itu paling jauh 1000 km. Kalau di Cungko itu bisa bermil-mil, berkilo-kilo, berhari-hari naik sepeda motor dan mereka itu lakukan. Dan yang luar biasa, ya tahun ini itu menurut laporan dari berita, di Tiongkok ada 21 miliar perjalanan mudik. Ya. Lebih banyak dari penduduk Indonesia. 10 kali lipat. Ya. Karena setelah COVID, banyak orang-orang yang belum sempat pulang ke rumah mereka. Dan mereka akhirnya pulang. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, tradisi mudik itu dilakukan banyak orang. Pertanyaannya kenapa sih orang itu pada mudik? Susah-susah, harus naik kendaraan, berjubel di kendaraan umum, demi untuk pulang ke rumah. Mending kita pulangnya hari-hari biasa saja. Benar bukan? Gak harus berjubel, gak harus tiketnya lebih mahal. Tapi bagi kita khususnya orang Asia, pulang di hari raya atau mudik itu penting karena bagi kita keluarga adalah penting. Karena di masa-masa itu kita bisa berkumpul dengan keluarga. Sekalipun mungkin tidak mudah bagi kita untuk melakukannya.
Dan Bapak Ibu sekalian, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa keluarga itu penting. Beberapa bagian Alkitab mengajarkan kepada kita. Dan hari ini kita mau melihat dari Mazmur 123 yang juga berbicara tentang keluarga. Bagaimana keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mendengar pelantunan Mazmur dalam bahasa Indonesia berikut ini. Sound system tolong ya, siapkan supaya kita bisa menyimak dengan baik. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu, ada sebuah lagu yang sering saya dengar beberapa tahun yang lalu. Dengar lagu apa ini? Sudah stop ya. Di sini saya lihat ada yang senyum-senyum, walaupun pakai masker saya bisa lihat. Yang nggak ngerti itu adalah istri saya dan Sister Yumin. Dan ketahuan yang senyum-senyum itu usianya berapa. Ya. Karena lagu ini adalah soundtrack lagu dari sinetron tahun 90-an. Ya, yang berjudul Keluarga Cemara. Memang beberapa tahun belakangan ini sempat dibuat remake-nya gitu ya. Sempat 2 kali series, bahkan ditaruh di series gitu ya. Tapi sinetron ini cukup menarik ya. Apalagi kata-kata di dalam lagu yang
menjadi soundtracknya yang berjudul Harta yang Berharga. Di sini dikatakan bahwa dalam lagu ini, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Dari kata-kata lagu ini kita bisa melihat bagaimana keluarga itu adalah sesuatu yang penting. Dan memiliki keluarga yang menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa, yang paling indah, yang paling berharga. Sesungguhnya keluarga itu adalah sebuah berkat. Benar Bapak Ibu sekalian? Sesungguhnya keluarga adalah berkat. Dan pastinya setiap kita ingin keluarga kita diberkati. Benar bukan? Siapa yang di sini keluarganya gak ingin diberkati? Gak ada yang angkat tangan. Siapa yang ingin keluarganya diberkati? Yang gak angkat tangan saya gak tahu ya. Keluarga itu gak selalu anak, istri ya. Keluarga besar kita juga ingin diberkati. Benar bukan? Setiap kita ingin diberkati. Menjadi pertanyaan, keluarga yang bagaimanakah yang diberkati oleh Tuhan? Hari ini melalui Mazmur 128, kita akan mau belajar ciri-ciri keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang dapat menikmati hidup. Jarang ya pendeta GKI atau gereja Injili bilang, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang menikmati hidup, gitu ya. Ini mah teologi sukses, gitu ya. Jangan diundang lagi deh di sini, gitu ya. Tapi kita mau belajar apa makna daripada kita dapat menikmati hidup. Bagian ini di ayatnya yang kedua dikatakan, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Bapak Ibu sekalian, tentunya menikmati hidup itu bukan artinya kita santai-santai saja. Kita tidak berbuat apa-apa. Di sini dikatakan, ya, engkau memakan hasil daripada jerih payah tanganmu. Maknanya apa? Ada jerih payah yang harus kita lakukan. Maknanya bahwa kita pun harus tetap bekerja keras. Menikmati hidup bukan berarti kita hidup santai-santai, tetapi ada kerja keras di dalamnya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang seringkali terjadi Bapak Ibu sekalian? Seringkali kita bekerja keras, tetapi kita tidak dapat menikmatinya. Khususnya kita orang-orang Tionghoa. Benar bukan? Kita kerja, kalau bahasa Inggrisnya 7 to 7. Seminggu 7 kali, gak ada libur, gak ada yang namanya hari Sabat. Dulu waktu di Anugerah Pusat ada kebaktian jam 6, ya, jam 6 pagi. Dulu kita buat kebaktian itu tujuannya agar guru-guru sekolah minggu bisa kebaktian sebelum melayani. Tetapi kenyataannya yang datang gak cuma guru-guru sekolah minggu, ada jemaat yang lain. Kalau ditanya salah satu alasannya, setelah kebaktian bisa buka toko. Dan bukankah itu yang terjadi? Khususnya ini ya, orang-orang tua kita ya. Yang merantau mungkin dari Tiongkok daratan. Hidup di dalam kekurangan. Mereka bekerja keras 7 hari seminggu. Liburnya itu mungkin waktu Imlek, ya. Itu pun cuma hari pertama Imlek, setelah itu masuk kerja. Atau hari Lebaran. Lebaran pun bukan karena nggak mau buka toko, karyawannya pada pulang. Ya. Atau bilang ke karyawan, nanti ya saya kasih tambahan, buka toko dulu. Karena waktu Imlek, waktu Lebaran itu waktu paling banyak cuan. Kalian mundur dulu.
Ini sikap kita yang pertama. Bagaimana kita bekerja keras. Namun demikian ada hal yang lain yang terjadi. Kita tidak mau kerja keras, tetapi kita mau menikmati hidup ini. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang tuh ya, maunya apa? Serba instan. Segala sesuatu dilakukan dengan cepat. Bisa dinikmati. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing, ya. Kebanyakan healing, liar malahan ya, pusing. Benar bukan? Ya. Kalau mau healing kan harus punya uangnya. Uangnya dari mana? Inilah cara kita menghadapi hidup. Namun di sini dikatakan, nikmatilah hidup, berbahagialah engkau dari jerih lelah tanganmu. Baiklah keadaanmu. Sesungguhnya menikmati hidup itu bukan berfoya-foya. Tetapi sesungguhnya menikmati hidup artinya apa? Kita bijak menggunakan apa yang Tuhan miliki. Bapak Ibu sekalian, sebagian berkat yang kita terima, sesungguhnya ada bagian orang lain yang harusnya kita berikan kepada mereka. Ketika kita berbagi, sesungguhnya itulah kebahagiaan kita. Ketika kita menerima lebih daripada Tuhan, sesungguhnya Tuhan menitipkan sesuatu bagi kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Ini artinya jangan kerja keras terus, ambillah waktu istirahat. Tuhan pun beristirahat setelah 7 hari bekerja. Tetapi jangan juga bersantai-santai, karena Tuhan kita adalah juga Tuhan yang bekerja. Pria ini bernama John Paul Getty. Dia dikenal sebagai pengusaha minyak yang kaya raya di Amerika Serikat. Di zamannya, kekayaannya itu 1,2 miliar US dollar. Bukan rupiah loh ya. 1,2 miliar US dollar. Kalau dikurskan sekarang mungkin uangnya sudah begitu banyak. Namun Paul Getty ini dikenal sebagai orang yang paling pelit sedunia. Kenapa demikian? Karena ini cucunya, ya. Cucunya namanya Paul Getty III. Artinya punya ini ya, membawa namanya Paul Getty. Ya. Cucu Paul Getty ini karena diketahui dia adalah cucu daripada orang yang paling kaya di dunia pada waktu itu, pada suatu hari dia diculik. Dan kemudian penculiknya mengatakan, kami minta tebusan 12 juta US. Wah, gede ya. Celakanya apa? Paul Getty ini enggak merespon. Ya. Enggak ada jawaban. Sampai akhirnya kita lihat kenapa itu saya lingkari. Itu telinga si Paul Getty III itu dipotong, dikirim sama penculiknya. Dan tidak itu saja, ya. Paul Getty yang senior ini minta diskon uang tebusan. Bayangin ya. 12 terlalu banyak. Saya minta 3 juta aja deh. Akhirnya disetujui sama penculiknya. Oke, 3 juta. Yang lebih celaka lagi apa? Paul Getty bilang, yang 2 juta saya keluarin dari uang saya. Yang 1 juta, Paul Getty 2, bapaknya Paul Getty 3, utang sama saya. Bunganya 4%. Celaka Bapak Ibu sekalian. Uangnya begitu banyak. Bisa dinikmati mungkin 5-6 turunan. Ya. Tetapi pelitnya minta ampun. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Paul Getty III ini mengalami trauma setelah dia diculik. Kehidupannya setelah itu tidak pernah lepas dari obat-obatan dan minum-minuman keras. Dan di akhir hidupnya, di usia yang ke-55 dia meninggal dalam kondisi stroke dan lumpuh. Dia punya banyak uang dari warisan kakeknya dan orang tuanya, tetapi dia hidup di dalam kesuraman. Bapak Ibu sekalian,
Kita bekerja keras setiap hari. Kita melakukan banyak hal untuk mengumpulkan harta di dunia yang menjadi pertanyaan. Untuk siapa itu semua? Kita selalu bilang untuk anak kita, benar bukan? Untuk keturunan kita. Kenyataannya apa? Sesungguhnya kadang anak keturunan kita tidak menikmati. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Nikmatilah hidup ini. Artinya adalah pergunakanlah harta yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab. Bagikan bagian yang dimiliki oleh keturunan kita. Bagikan apa yang menjadi bagian orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ciri yang berikutnya, orang yang berbahagia. Warga yang berbahagia adalah warga yang istrinya bahagia. Apa maknanya istrinya bahagia? Di ayat yang ketiga, bagian A dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Bapak Ibu sekalian, anggur itu adalah lambang daripada kebahagiaan dan kemakmuran. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam pesta-pesta orang Yahudi, minuman yang wajib ada, itu adalah anggur. Ingat pernikahan di Kana? Ketika kehabisan anggur, wah semuanya pada kelabakan. Pada zaman itu, anggur begitu penting karena itu adalah minuman yang paling bersih dan sehat. Kenapa? Mendapatkan air bersih itu tidak mudah. Zaman kita sekarang mudah ya, ada air mineral, aqua lah ya, dan yang mereknya lain-lain, Amidis yang katanya destilasi ya, air penyulingan. Tetapi zaman itu untuk mendapatkan air itu nggak mudah. Jadi minuman yang paling sehat, dalam pengertian kalau kita minum nggak diare, bahkan diare sampai mati, ada orang yang diare sampai mati ya, karena kehilangan cairan, adalah minum anggur. Jadi itulah menyebabkan anggur menjadi minuman yang paling umum pada waktu itu. Anggur adalah lambang kemakmuran. Kita mengingat kisah ketika 12 pengintai kembali dari tanah Kanaan ketika mereka ditugaskan oleh Musa. Hal apakah yang mereka bawa? Barang apa yang mereka bawa? Setan dan anggur. Menunjukkan bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang makmur. Jadi anggur adalah lambang kebahagiaan dan juga lambang daripada kemakmuran. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok penulis dari Mazmur ini tidak mengatakan istri yang bahagia itu seperti buah anggur yang subur? Karena kan yang diminum anggurnya dari buahnya. Kenapa nggak disebutkan demikian? Rupanya Bapak Ibu sekalian, pohon anggur adalah pohon yang istimewa karena itu adalah pohon yang menjalar. Jadi untuk dia bisa tumbuh dengan subur, dia perlu ada tonggak atau pohon lain atau sesuatu yang menopangnya supaya dia bisa bertumbuh dengan subur. Ketika pemazmur mengatakan bahwa istrimu itu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Sesungguhnya istrinya mendapatkan penopangan dari suaminya. Istri yang berbahagia mendapatkan dukungan daripada suaminya. Bapak Ibu sekalian, inilah ciri istri yang berbahagia. Bukan sekedar punya perawakan yang ideal. Biasanya istri-istri itu sebelum menikah itu langsing-langsing, setelah menikah langsung. Hari ini istri saya bersama dengan saya ya. Saya boleh bicara agak bebas, hari ini saya sudah izin tadi ya. Sebelum menikah, istri saya kebetulan karena dia guru di Jakarta ya dari Filipina, dia tinggal di apartemen. Karena tinggal di apartemen ada fasilitas kolam berenang. Setiap hari dia berenang.
Sampai-sampai ada yang bilang, besok mau pertandingan ya, kok berenang terus begitu ya. Dan sampai sekarang istri saya walaupun sudah langsung gitu ya, berenangnya masih bagus. Kadang-kadang anak-anak bilang, kalau mama berenang seperti Putri Duyung, kalau papa kayak ikan paus gitu ya. Waktu sebelum menikah, saya traktir makan, nasinya separuh saja. Ya. Dan sekarang ya sudah langsung ya. Sampai-sampai beberapa kali sering ditanya, sudah berapa bulan gitu ya. Istri saya jawab, oh ini isinya nasi, mengandung nasi bukan mengandung bayi begitu ya. Tapi saya tetap mencintainya walaupun tubuhnya sudah tidak langsing lagi. Istri yang berbahagia itu adalah mendapat penopangan daripada suaminya. Ya, bukan sekedar tubuh ideal, pakaian yang indah, merek dari tas yang branded. Namun istri yang berbahagia di dalam Amsal 31 dikatakan adalah penolong yang setia dan ibu yang cakap. Inilah yang Alkitab katakan tentang istri yang berbahagia. Ini adalah gambar dari Susannah Wesley. Siapakah Susannah Wesley ini? Susannah Wesley ini adalah istri daripada pendeta Samuel Wesley. Sebagai seorang pendeta di abad ke-19, dia begitu sibuk dan boleh dikatakan tidak memiliki kekayaan, kalau boleh dibilang cukup miskin. Dan dari pernikahan mereka dikaruniai 19 anak. Tenang, belum 90 ya. 19 anak. Tetapi karena pada masa itu ya, masalah kesehatan itu umum di Eropa ya. Dari 19 anak yang mereka miliki, hanya 10 yang hidup. Dan di antara ke-10 itu Tuhan memberkati 2 orang anak itu menjadi pendeta yang terkenal, yaitu Charles dan John Wesley, pendiri daripada gereja Metodis. Ketika anak-anak masih kecil, Susannah Wesley ini mendidik anaknya dengan baik, walaupun suaminya sibuk dengan pelayanan. Ya sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan. Hari itu, zaman itu mungkin belum ada sekolah. Dan oleh karena didikan yang baik, 2 dari 10 anaknya kita kenal sebagai pendiri daripada gereja Metodis. Susannah atau Susan Wesley ini bukanlah orang yang kaya, tetapi dia adalah istri yang berbahagia. Karena dia setia kepada suaminya. Dan ia adalah ibu yang cakap. Ibu yang mendidik anaknya dengan baik. Bagaimana dengan setiap kita yang ada di sini? Adakah kita mau menjadi istri-istri yang setia? Adakah kita mau menjadi ibu yang cakap membawa anak-anak kita kepada Tuhan? Ciri yang berikutnya, orang yang diberkati. Itu adalah orang yang keturunannya itu membanggakan. Di ayat ketiga bagian B dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Bapak Ibu sekalian, zaitun itu adalah lambang kebanggaan. Karena apa? Karena pada zaman itu, jika seseorang menjadi juara di dalam perlombaan atau dalam pertandingan, atau ada pahlawan yang pulang dari perang, biasanya mereka akan diberi mahkota yang dibuat dari daun pohon zaitun. Dan minyak zaitun itu adalah minyak yang istimewa. Karena minyak zaitun itu dipakai di bait Allah. Jadi sesungguhnya zaitun itu menunjukkan kebanggaan dan keistimewaan. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki keturunan yang membanggakan. Tidak sekedar mereka berprestasi ataupun mereka memiliki kekayaan.
Tetapi lebih daripada itu mereka bisa menjaga nama baik daripada keluarga. Wah, sebentar, ini harus balik dulu ya. Keturunan yang membanggakan adalah mereka yang bisa menjaga nama baik keluarga, tapi terlebih daripada itu bisa memuliakan nama Tuhan. Ini adalah anak-anak yang memiliki karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada dua orang yang ingin saya perbandingkan. Yang pertama adalah Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang luar biasa. Begitu orang mendengar khotbahnya, begitu banyak orang yang bertobat. Dan yang satu lagi adalah Max Jukes. Siapa Max Jukes ini? Nanti saya akan jelaskan. Dari 920 keturunan Jonathan Edwards, ada 430 yang menjadi hamba Tuhan. Dari 920 itu ada 86 yang menjadi rektor di universitas. Ada 75 orang yang menjadi pengarang buku The Best. Ada 5 orang yang menjadi anggota Kongres. Ada 2 orang yang menjadi anggota Senat di United States, ya, di Amerika Serikat. Dan ada 1 orang yang menjadi wakil presiden. Dari seorang Jonathan Edwards. Hasilkan keturunan yang menjadi berkat. Tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi mereka pada waktu itu. Dan keturunan Jonathan Edwards ini juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang berikutnya kita akan melihat Max Jukes. Max Jukes siapakah dia? Dia adalah seorang narapidana. Tidak diketahui tanggal lahirnya, ya, hanya sekitar tahun 1700-an. Dan apa yang terjadi dengan keturunannya? Dari 1026 keturunannya, 300 orang menjadi penghuni daripada lembaga pemasyarakatan atau di penjara. Dan rata-rata umurnya adalah 13 tahun. 190 orang menjadi pelacur. 680 itu pecandu alkohol. Dan Bapak Ibu sekalian, dari 1026 keturunannya, merugikan negara, yaitu Amerika Serikat, sebesar 1.200.000 US dollar. Nilai yang begitu besar. Tidak hanya merugikan negara, tetapi juga tidak membawa nama baik keluarga. Bapak Ibu sekalian, dari kedua tokoh ini, mana yang kita pilih? Pastinya kita ingin anak-anak kita, keturunan kita seperti Jonathan Edwards. Yang menjadi pertanyaan, adakah kita mengambil bagian di dalam mempersiapkan generasi yang membawa kebanggaan bagi keluarga dan juga memuliakan Tuhan? Adalah tugas kita mendidik anak-anak kita mulai dari. Pastinya kita ingin memiliki keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati sebagaimana ciri-cirinya yang disebutkan di atas. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang diberkati? Di ayat keempat di situ dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kemudian di ayat pertama dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalannya yang ditunjukkan. Inilah kunci untuk memiliki keluarga yang diberkati. Takut akan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa maknanya takut akan Tuhan? Bapak Ibu sekalian, saya membedakan takut itu menjadi 2. Ada yang takut, yang pertama adalah takut ngeri. Apa itu takut ngeri? Takut karena ada objek yang kita takuti.
Yang kedua adalah takut segan. Dan takut yang segan ini sekalipun objek yang kita takuti itu tidak ada di depan kita, tidak bersama dengan kita, kita tetap memiliki rasa takut itu. Dan ini adalah takut yang positif. Bagaimanakah contoh rasa takut yang ngeri? Itu sama seperti kita dengan polisi. Ya. Belakangan ini Bapak Kapolri mengatakan bahwa tilang di tempat sudah tidak ada lagi. Benar bukan? Beberapa waktu yang lalu diganti dengan tilang elektronik. Celakanya apa Bapak Ibu sekalian? Begitu tilang tempat tidak ada, adanya tilang elektronik, para polisi juga berkurang. Benar bukan? Di perempatan jalan, polisi nggak kelihatan lagi. Dan yang lebih celaka, banyak orang yang melanggar. Karena apa? Nggak ada polisinya. Nggak kelihatan. Nggak perlu takut lagi. Inilah takut yang ngeri. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan dengan takut yang segan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan ada. Sekalipun kita tidak melihat secara langsung dengan mata kita, Tuhan itu ada di depan kita. Tetapi kita takut akan Dia. Karena kita tahu Dia adalah Allah kita. Mengetahui apa yang kita lakukan. Kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita tetap taat kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, hidupnya menuruti jalan yang tunjukkannya. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Dia akan selalu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin Dia lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu semua hanya bisa kita dapatkan jika kita setia di dalam merenungkan firman-Nya dan juga berdoa kepada Dia. Adakah kita mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan? Mengikuti kehendak Tuhan? Bacalah firman, berdoalah. Kita akan mengetahui apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, berkat apakah yang akan diterima oleh orang yang takut akan Tuhan? Pada bagian ini dikatakan di ayat kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Di sini Tuhan mengajarkan, pemazmur mengajarkan kepada kita, berkat yang kita terima sesungguhnya adalah berkat Allah yang sifatnya kekal. Karena di situ dikatakan, engkau akan berbahagia seumur hidupmu, Yerusalem. Yerusalem di sini bukan sekedar kota Yerusalem yang ada di tanah Palestina, tetapi Yerusalem baru, Yerusalem di mana Allah bertahta di sana, dan kita akan menikmatinya. Dan bagian ini lebih lanjut ditekankan di ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, dan melihat anak-anak daripada anakmu. Artinya apa? Keturunan-keturunan kita. Dan dikatakan juga damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera Allah itu ada di dalam kita. Artinya kita hidup di dalam limpahan. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, Allah lah sumber berkat bagi setiap kita. Sumber berkat yang kekal. Nah, Dia menjanjikan kekekalan di dalam Yesus Kristus yang sudah mati bagi setiap kita. Bagi setiap orang yang percaya, kita mendapatkan kuasa untuk menjadi anak-anak. Dan berkat itu adalah berkat yang berlimpah-limpah. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan kasih Allah yang memberikan Yesus Kristus kepada kita. Supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal, berkat yang kekal daripada Allah. Berkat daripada orang-orang yang takut akan Dia. Dan kiranya kita boleh jadi orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk terima roti dan cawan, lambang darah dan
tubuh Kristus. Saya persilakan singer mungkin boleh menyanyikan Ingat Kasih. Kita mengingat kembali akan kasih Tuhan yang sudah mati bagi kita, supaya kita mendapatkan berkat di dalam kehidupan kita.